Masih bersama saya, saudara Aiman Wicaksono di Sapa Indonesia Malam. Saya akan menuju langsung ke Bung Rotman. Bung Rotman, tim uji klinis vaksin COVID-19. Jadi kalau ada katakan tadi bulan tahap ke-6 sekitar bulan Mei 2021. Lalu ini berbeda dengan apa yang kemudian direncanakan oleh pemerintah Desember. Itu saya harus pisahkan dulu. Jadi ini dua vaksin yang berbeda. Yang Sinovac yang kita lakukan uji ya Mas Aiman, itu nanti akan kita laporkan dalam bentuk preliminary report ya di bulan Desember atau awal Januari. Oke, belum bisa dipakai itu ya? Itu nanti perlu diluruskan ya Mas Aiman. Berarti kalau untuk izin ya, untuk izin nanti edar itu ada di BP POM Mas Aiman. Jadi kalau tim uji klinis melaporkan hasil daripada uji klinis ini ya, kemudian dilaporkan kepada Bio Farma dan BP POM. Sedangkan untuk izin approval apakah vaksin ini bisa digunakan di Indonesia, itu ada di Badan POM. Oke. Pertanyaan saya, kalau saat nanti diajukan ke Badan POM bulan Desember atau bulan Mei, karena kan harus dilakukan 6 kali pengujian. Jadi yang kami laporkan ke Bio Farma BP POM adalah data ad interim Mas Aiman, data sementara. Data sementara itu yang kami tadi sebutkan, yaitu data safety profile, kemudian imunogenitas dan efikasi. Oke. Itu yang disebut dengan preliminary report. Oke. Sedangkan untuk data lengkap, ya, yang ke 1620 itu kami laporkan di bulan Mei 2021, Mas Aiman. Jadi kita harus membedakan antara laporan sementara dengan laporan lengkapnya. Oke, dan vaksin harus bisa dilakukan setelah laporan lengkapnya selesai. Betul, jadi sebaiknya ada hasil laporan lengkap, kemudian nanti akan direview, kemudian akan lihat bagaimana efikasinya, dan itu mungkin yang diharapkan. Berarti kalau bayangan saya paling cepat ya Mei, ini untuk Sinovac, tapi kan ada vaksin-vaksin yang lain, ada AstraZeneca, BioNTech, mungkin Pfizer juga, saya nggak tahu. Bagaimana Bung Arya? Ini kalau kita bicarakan, ini salah satu vaksin Sinovac ya, kemudian Pak Rotman Tarigan tadi. Tapi ada vaksin-vaksin yang lain juga, yang kemudian bisa dipercepat nanti kalau memang sudah layak begitu ya. Apa yang bisa disampaikan di sini? Apakah untuk masyarakat kira-kira kapan kemudian bisa didistribusikan dan jenis yang mana? Ini perlu saya tambahkan lagi. Yang Sinovac ini, dia tesnya tidak hanya di Indonesia. Ada beberapa negara yang dia lebih duluan juga melakukan uji klinis tahap 3 ya, dibanding kita. Bisa saja nanti laporan mereka yang lengkap lebih duluan daripada Indonesia. Oke. Karena mereka lebih dulu melakukannya. Itu satu. Yang kedua, ini berdasarkan dari Pak Prof. tadi ya, bahwa vaksin yang dites di beberapa negara, walaupun nggak dites negara kita, itu bisa jalan juga gitu. Itu sama seperti vaksin polio dan sebagainya kan. Yang mana yang cepat ada. Begitu ya? Tentu ya, layak. Bisa, kan seperti Malaysia kan dia nggak uji klinis tahap 3. Nggak ada. Apakah Malaysia nggak beli vaksin kan? Iya. Ya beli vaksin juga gitu. Oke. Kalau di luar negara udah bisa, pasti dia beli juga. Oke. Nah, jadi mana yang cepat, tapi layak dan kemudian aman. Ya, tapi kemudian berhubungan juga dengan kemampuan teknis kita ya, teknikal kita. Ya. Apakah kita mampu menangani vaksin tersebut gitu, secara teknikal ketika kita nanti mau melakukan vaksinasi. Oke. Jadi karena vaksin ini jenisnya beda-beda, perlakuannya juga beda-beda. Iya. Gitu. Ya, tenaganya juga beda-beda, ahlinya beda-beda. Nah, kalau tenaga ahli kan itu beda lagi lah ya. Ya, oke. Terakhir saya ke Bung Rotman. Iya. Jika ada vaksin, berapa persen kemudian masyarakat bisa kembali normal atau kita tidak akan pernah kembali normal? Baik, mungkin saya tambahkan sedikit yang tadi pernyataan dari Bang Ares juga. Jadi apabila vaksin tersebut sudah di-approve oleh WHO, artinya vaksin itu aman, efektif, dan imunogenitas, berarti bisa dipakai di seluruh dunia, Mas Aiman. Itu mungkin pernyataan yang harus... Tinggal suplainya berapa banyak begitu ya? Ya, betul Mas Aiman ya. Kemudian tadi yang kedua apa Mas Aiman, yang kalau... Setelah nanti ada vaksin, Pak Rotman, Bung Rotman, apakah bisa kembali normal seperti sebelum wabah atau memang nanti tidak bisa kembali normal atau berangsur-angsur misalnya karena kita tidak tahu kemudian efikasi atau khasiat dari vaksin tadi? Baik ya, jadi untuk vaksin ini kan target kita untuk mencapai herd immunity Mas Aiman atau komunitas atau kekebalan komunitas itu adalah
harus minimal 70-80% Oke. warga masyarakat Indonesia itu diimunisasi, berarti sekitar 20-30% belum diimunisasi akan terlindungi. Sekitar 180 juta berarti di Indonesia. Ya, jadi kalau sudah 80% mencapai cakupan herd immunity-nya, itu berarti boleh dikatakan aman bagi kita semua untuk Dan singkat saja, kalau dikatakan aman itu 80% tadi mencapai kekebalan imunitas, berarti Betul. bisa kembali normal? Bisa Mas Eman. Ya. Oke, Jadi baik. kalau sekarang misalkan disuntik, ya, tapi belum mencapai 80% dari komunitas, bisa. itu tetap kita harus menjalankan 3M tersebut. Baik. Mas Aiman. Jadi tujuannya adalah 80% populasi di sebuah wilayah itu. Ya. Baik. Indonesia malah Mas Aiman. Indonesia betul, maksudnya di setiap negara begitu ya. Jadi kalau negara yang belum 80% berarti belum aman. Tapi kalau sudah 80% maka hitungan dari pihak kesehatan, kedokteran, ahli sudah aman dan bisa kembali ke normal. Tentu kita menunggu hasil dari penelitian vaksin ini dan semoga bisa cepat namun juga aman. Terima kasih Bu Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Kemudian juga ada Bu Rotman Tarigat, tim ahli klinik vaksin, tim uji vaksin COVID-19. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Rosi bersama Rosiana Silalahi. Tetap sehat selalu, gunakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Salam.